Arsenal gagah di Spanyol, Real Madrid dibikin tak berkutik. Newcastle United mengamuk di kandang sendiri. Inter Milan pulangkan. Harry Kane dan Bayern Munchen, Inter lolos dramatis ke semifinal Liga Champions. Jangan lupa subrek Cinta Timnas 5 ya untuk update berita bola harian. Para fans Real Madrid sangat bersemangat dan optimis. Begitu yakin jika mereka bisa mengalahkan Arsenal dan lolos ke semifinal. Babak pertama dimulai dengan serangan langsung dari Real Madrid. Vini yang menusuk dari sisi sayap memberikan umpan matang ke Mbappe dan gol pun tercipta untuk Real Madrid. Namun sayang Mbappe dalam posisi offside. Madrid terus-menerus menggempur Arsenal dari sisi Vinicius Junior. Namun tidak ada yang berhasil. Arsenal tidak hanya diam. Shooting Saka dari luar kotak penalti. Petaka malah terjadi di kubu tuan rumah. Raul Asensio melakukan pelanggaran di kotak penalti terhadap Mikel Merino. Namun eksekusi Bukayo Saka berhasil digagalkan. Aksi heroik Courtois menyelamatkan gawang Real Madrid dari mimpi buruk yang cepat. Real Madrid nyaris mendapatkan angin segar setelah Mbappe dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun setelah melihat VAR, penalti gagal diberikan. Karena pemain Madrid dianggap berada dalam posisi offside terlebih dahulu. Berkali-kali pemain Real Madrid menggempur pertahanan Arsenal, namun tidak ada satu gol pun yang tercipta. Skor 0-0 menutup babak pertama di Bernabeu. Seperti di awal babak pertama, Real Madrid langsung tancap gas, menggempur kerasnya pertahanan Arsenal, namun tak satu pun yang berhasil. Hingga menit ke-56 skor 0-0 pun tidak berubah. Bersepas dari jebakan offside, Bukayo Saka berhasil menciptakan sebuah gol, menebus kegagalan penalti di babak pertama Saka tanpa ampun merobek gawang Madrid. Suasana sedih terasa di Bernabeu. Kejamnya gol yang dibuat Saka begitu kejam terasa. Tak butuh waktu lama untuk bersedih. 6 menit berselang, Vini berhasil membangkitkan suasana di Bernabeu dengan sebuah golnya memanfaatkan kesalahan bek Arsenal. Terus-menerus, Madrid semakin gencar melakukan penyerangan. Namun, skor 1-1 pun tidak berubah. Terus menyerang tanpa ragu, itulah yang hanya bisa dilakukan pasukan Real Madrid. Madrid benar-benar dihancurkan Arsenal, serangan balik super kilat dari Arsenal, menjadikan Martinelli sebagai eksekutor duar Arsenal unggul 2-1 atas Real Madrid dan unggul agregat 1-5 di Bernabeu. Game over untuk Real Madrid di UCL 2025. Rasa sedih tangis dan sunyinya, suasana di Bernabeu menjadi saksi berakhirnya langkah Madrid. Arsenal menang 2-1 atas Real Madrid dan melangkah ke babak semifinal UCL 2025. The Magpies berhasil hancurkan Crystal Palace di ST James Stadium. Kemenangan ini membuat asa The Magpies untuk berlaga di Liga Champions semakin terbuka lebar. Baru berjalan 13 menit, Newcastle berhasil unggul lewat gol J. Murphy yang berhasil melesatkan tembakan dari sudut sempit. Gol indah J. Murphy membuat Newcastle berhasil unggul 1-0 atas Crystal Palace. Per Newcastle, Nick Pope melakukan sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti. Berniat keluar dari sarangnya untuk membuang bola. Pope malah menggunakan kakinya yang terkena pemain Crystal Palace sehingga terjatuh. Enerechi Eze bertindak sebagai eksekutor. Sungguh sial. Tendangan Eze malah bisa ditepis kiper Nick Pope. Tendangan Eze begitu pelan dan arahnya mudah untuk diamankan Nick Pope. Petaka malah terjadi terhadap Crystal Palace, berawal dari serangan balik cepat, malah menghasilkan gol kedua untuk The Magpies. Lagi dan lagi serangannya cepat dan indah, berhasil Newcastle di pertandingan ini. Apakah skor 3-0 ini menutup paruh babak pertama? Oh tentu, menit terakhir di babak pertama ditutup dengan umpan indah Jacob Murphy dari tendangan bebas. Berhasil dimanfaatkan secara baik oleh Fabian. 4-0 untuk Newcastle menutup babak pertama. Tak banyak cerita di babak kedua. Kesalahan pemain belakang Crystal Palace tidak disia-siakan oleh Alexander Isak. Bintang dari Newcastle ini berhasil membuat Newcastle unggul 5 gol atas Crystal Palace. Tak banyak peluang berbahaya bagi kedua tim di babak kedua, membuat Manchester United atas tamunya Crystal Palace. Hasil ini membuat Newcastle naik ke posisi 3 klasemen, menggeser Nottingham Forest, dan membuat Newcastle masuk ke dalam zona Liga Champions. Bendera Indonesia berkibar di Giuseppe Meazza, mengawali laga Inter Milan melawan Bayern Munchen untuk memperebutkan tiket ke semifinal UCL ke 2025. Pendukung Inter Milan sangat antusias mendukung tim kesayangan mereka.
Inter hanya butuh hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Bayern bos kokohnya lini belakang Inter Milan. Inter hampir mencetak gol. Sayang umpan dari Barella masih bisa dihalau defender Munchen. Inter tak hanya diam dan bertahan. Mereka juga berani keluar menyerang. Terbukti banyaknya peluang yang mereka dapatkan. Namun kokohnya pertahanan Munchen membuat mereka sulit mencetak gol. Inter nyaris benar-benar unggul. Berawal dari tendangan bebas Di Marco yang dibelokkan Darmian. Namun, eksekusi Marcus Thuram masih bisa dihalau kiper Bayern Munchen. Bayern Munchen benar-benar kesulitan menembus lini pertahanan Inter. Terbukti sedikitnya peluang yang mereka dapatkan, walau hanya sekedar untuk masuk ke daerah kotak penalti. Yang shooting keras dari Hakan masih berada tipis di samping gawang. Bayern Munchen mendapatkan kesempatan dari tendangan bebas, namun usaha mereka sia-sia karena rapat dan rapihnya pertahanan Inter. Bayern Munchen mendapatkan peluang emas bercampur permata. Di menit ke-35, aksi lincah Leroy Sané dan diakhiri syuting ke arah gawang. Namun beruntung Inter mempunyai Jan Sommer yang sigap menghalau bola. Bola pun berhasil merobek gawang Jan Sommer. 1-0 Munchen unggul. Tertinggal 1 gol, Inter langsung menambah gas mereka untuk menyerang. Tak butuh waktu lama, Kapten Inter Lautaro Martinez berhasil merobek gawang Bayern Munchen, sekaligus menyamai skor menjadi 1-1. Gol ini spesial bagi Lautaro, karena gol penyama kedudukan ini menjadi gol ke-150 selama berseragam Inter Milan. Bagaikan mendapat angin yang kencang, justru Inter Milan bisa unggul atas Bayern Munchen 2-1. Gol dari Benjamin Pavard lah yang membawa Inter unggul di menit ke-61. Sundulan keras dari Pavard meluncur deras ke gawang Munchen. Unggul agregat 2 gol, membuat Inter semakin nyaman memainkan alur bola. Terlalu nyaman bermain, membuat Inter kecolongan kembali atas gol dari Eric Dier di menit ke-75. Gol Eric Dier membuat skor menjadi 2-2, sekaligus menekan defisit agregat menjadi 1 gol kembali. Gol ini juga membuat harapan Bayern Munchen untuk ke semifinal mulai terbuka. Di menit-menit terakhir Munchen nyaris menyamakan kedudukan. Sayang syuting keras dari Kingsley Coman masih melambung di atas gawang. Ini juga membuat harapan Bayern Munchen Milan berhasil lolos ke semifinal UCL 2025 dengan menang agregat 4-3 atas Bayern Munchen.